Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nada dan Ramadan Unit 1805 dan Unit 1830 akan mempresentasikan mengenai people in vehicles untuk hazard and control dari bab 9. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ramadan. Sebelumnya saya Ramadan Berantono untuk melanjutkan dari penjelasan di bab 9. Yang pertama adalah hazard to pedestrian. Yang pertama ada slip, trip, and falls on the same level. Dan ada falls from work at height. Ada collision with moving vehicle. Ada being struck by moving, falling, or flying object. Juga ada striking against fixed or stationary object. Kemudian untuk bahasan yang pertama adalah slip, trip, dan fall on same level adalah bahaya paling umum bagi pejalan kaki di tempat kerja, yaitu adalah terpleset, tersandung, dan jatuh pada tingkat yang sama. Jatuh dari ketinggian, tabrakan dengan kendaraan yang bergerak, ditabrak oleh kendaraan yang bergerak, terkena benda jatuh atau terlempar, dan terbentur oleh benda yang diam. Masing-masing akan dipertimbangkan secara bergantian, termasuk kondisi dan lingkungan di mana bahaya tertentu mungkin muncul. Kemudian adanya lantai miring atau tidak rata, terutama jika adanya pencahayaan yang buruk atau tidak ada pegangan tangan, alas kaki yang tidak cocok, sepatu dengan sol licin, atau kurangnya dukungan pergelangan kaki. Sebagian besar kecelakaan berat yang melibatkan slip, tersandung, dan jatuh pada tingkat yang sama mengakibatkan terkilir atau bahkan tulang retak. Untuk selanjutnya tergelincir, tersandung, dan jatuh pada level yang sama ini adalah bahaya paling umum yang dihadapi oleh pedestrian dan menyumbang 30% dari semua kecelakaan besar setiap tahun. Dan 20% dari lebih dari 3 hari cedera dilaporkan ke Health and Safety Executive atau HSE yang telah melaporkan hal ini bahwa setiap 25 menit seseorang patah tulang karena tergelincir, tersandung, atau jatuh di tempat kerja. Telah diperkirakan bahwa biaya tahunan kecelakaan ini oleh negara adalah 750 juta euro dan biaya langsung untuk pemilik adalah 300 juta euro. Ini dihitung di negara-negara di Eropa. Kemudian cedera tertinggi yang dilaporkan terjadi di industri makanan dan industri terkaitnya. Pekerja yang lebih tua, khususnya wanita, adalah kelompok yang paling parah cederanya akibat jatuh, mengakibatkan patah tulang pinggul dan atau bahkan patah tulang paha. Klaim kompensasi sipil menjadi lebih umum dan mahal kepada pemilik, dan klaim semacam itu sekarang sedang dibuat oleh anggota masyarakat yang tersandung di paving yang tidak rata pada lembaran trotoar ataupun juga di pusat perbelanjaan. Selanjutnya, HSE telah sangat mengamati dengan jumlah kecelakaan yang besar ini, dan dengan sedemikian rupa sehingga dapat teridentifikasi bahwa tergelincir, tersandung, dan jatuh pada tingkat yang sama dengan area risiko utama. Biaya slip, tersandung, dan jatuh pada tingkat yang sama dapat mengaruhi bagi karyawan yang terluka, majikan, dan untuk masyarakat secara keseluruhan dalam kaitannya dengan biaya kesehatan dan jaminan sosial. Kemudian bahaya tergelincir bisa disebabkan oleh lantai yang basah atau berdebu, tumpahan bahan basah atau kering seperti minyak, air dan debu, dan pelet plastik yang digunakan untuk pembuatan plastik, tikar longgar di lantai yang licin, kondisi cuaca basah atau dingin, alas kaki yang tidak sesuai, atau penutup lantai atau lantai yang miring. Kemudian bahaya perjalanan disebabkan oleh papan lantai atau karpet yang longgar, penghalang dinding yang rendah, perlengkapan
rendah yang ada di lantai, kabel atau trailing lead yang melintasi jalan yang tidak rata di permukaan, kemudian juga ada perkakas tangan listrik portable, dan peralatan listrik lainnya. Telepon yang terangkat dan soket listrik juga berbahaya untuk jenis kecelakaan ini. Kemudian ada permadani dan keset, terutama saat dikenakan atau diletakkan di atas permukaan yang halus atau yang dipoles. Tata kelola yang buruk juga dapat meningkatkan dari kecelakaan ini. Yang terakhir adalah tingkat pencahayaan yang buruk, terutama di dekat area tangga. Yang kedua adalah jatuh di tempat kerja dari ketinggian. Merupakan penyebab paling umum dari cedera serius atau kematian dalam industri konstruksi. Kecelakaan ini seringkali mengkhawatirkan dengan ketinggian jatuh lebih dari sekitar 2 meter dan sering mengakibatkan patah tulang, cedera kepala serius, kehilangan kesadaran, dan bahkan adanya kematian. 25% dari semua kematian di tempat kerja dan 19% dari semua kecelakaan besar disebabkan karena jatuh dari ketinggian. Jatuh ke bawah tangga, melalui permukaan yang rapuh, pendaratan dari tangga kendaraan, semua termasuk dalam kategori ini. Cedera terkadang serius, dia juga hasil dari jatuh di bawah 2 meter. Misalnya ketika menggunakan swivel kursi swivel untuk akses ke rak tinggi. Yang ketiga adalah tabrakan dengan kendaraan yang bergerak. Tabrakan dengan kendaraan yang bergerak dapat terjadi di dalam tempat kerja atau akses jalan di sekitar gedung. Ini adalah masalah khusus di mana tidak ada pemisah antara pejalan kaki dan kendaraan atau tempat kendaraan melaju kencang. Pencahayaan buruk, sudut buta, kurangnya tanda peringatan, dan hambatan di titik penyeberangan jalan juga meningkatkan resiko jenis kecelakaan ini. 18% kematian di tempat kerja disebabkan oleh tabrakan antara pejalan kaki dan kendaraan yang bergerak dengan jumlah terbesar terjadi di sektor jasa, terutama dalam bidang retail dan pergudangan. Yang keempat adalah terkena benda bergerak, jatuh, atau terlempar. Hal ini menyebabkan 18% kematian di tempat kerja dan merupakan penyebab kematian tertinggi kedua di industri konstruksi. Ini juga menyebabkan 15% dari semua kecelakaan besar dan 14% dari kecelakaan selama lebih dari 3 hari. Objek bergerak termasuk artikel yang sedang dipindahkan, bagian yang bergerak dari mesin atau sistem konveyor, dan benda terbang atau terlempar sering disebabkan oleh disintegrasi bagian yang bergerak atau kegagalan sistem di bawah tekanan. Benda jatuh adalah masalah utama dalam hal konstruksi karena adanya kecerobohan saat bekerja di ketinggian. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap bahaya ini. Barang-barang yang jatuh dari rak tinggi dan muatan bergerak juga merupakan bahaya yang signifikan di banyak sektor industri. Kemudian yang terakhir adalah menabrak benda yang diam atau stasioner. Hal ini telah menyebabkan lebih dari 1.000 kecelakaan besar setiap tahun. Cedera yang ditimbulkan pada seseorang baik karena bertabrakan dengan bagian yang tetap dari struktur bangunan, pekerjaan yang sedang berlangsung, anggota mesin atau kendaraan stasioner, atau karena jatuh terhadap benda-benda tersebut. Kepala nampaknya menjadi bagian tubuh yang paling rentan juga terhadap bahaya khusus ini, dan selalu disebabkan oleh kesalahan penilaian ketinggian pada sebuah halangan. Gegar otak dalam bentuk ringan adalah hasil yang paling umum, dan pemeriksaan medis biasanya akan disarankan. Ini adalah cedera yang sangat umum terjadi selama perawatan operasi. Solusi efektifnya untuk semua bahaya ini tidak perlu mahal, memakan waktu, ataupun rumit. Kesadaran karyawan dan akal sehat dikombinasikan dengan tata kelola yang baik akan menyelesaikan banyak masalah tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari
hazard pedestrian, di mana di sebelah kiri itu adalah bisa dilihat gambar dari tersandung. Nah, untuk yang tengah itu bisa menyebabkan terpleset, sedangkan yang untuk bagian paling kanan adalah jatuh dari ketinggian. Adapun strategi pengendalian untuk bahaya-bahaya ini, yang pertama untuk tergelincir, tersandung, dan jatuh pada level yang sama, dapat dicegah atau setidaknya dikurangi dengan beberapa strategi pengendalian. Tergelincir, tersandung, dan jatuh pada level yang sama, dan semua bahaya pejalan kaki lainnya yang didiskusikan ini harus dimasukkan dalam penilaian resiko tempat kerja. Diperlukan di bawah manajemen kesehatan dan keselamatan di peraturan kerja dengan mengidentifikasi bahaya tergelincir ataupun tersandung, seperti permukaan lantai atau trotoar yang buruk atau tidak rata, tangga dengan penerangan yang buruk, dan genangan dari atap yang bocor. Kemudian ada juga hal legal persyaratan di tempat kerja. Peraturan untuk semua lantai harus sesuai dalam kondisi baik dan bebas dari halangan. Kemudian juga ada rute lalu lintas harus diatur sedemikian rupa sehingga orang dapat bergerak di sekitar tempat kerja dengan aman. Elemen kunci dari manajemen kesehatan dan keselamatan sistem ini relevan dengan ini seperti halnya bahaya lainnya, yaitu perencanaan untuk menyingkirkan atau meminimalkan risiko dengan menggunakan langkah-langkah pengendalian yang tepat dan kerja yang ditentukan secara praktik, misalnya untuk mencakup semua prospek tambahan. Kemudian organisasi harus melibatkan karyawan dan supervisor dalam proses perencanaan dengan mendefinisikan tanggung jawab menjaga area tertentu tetap rapi dan bebas dari bahaya perjalanan atau bahaya pedestrian. Kontrol sangat diperlukan, yaitu untuk mencatat semua pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan, memastikan penutup anti-slip telah terpasang di tangga, titian, lantai dapur, ataupun jalan setapak yang halus, menggunakan tanda peringatan saat permukaan lantai baru saja dipel, merupakan salah satu kontrol. Lanjut. Untuk strategi pengendalian selanjutnya adalah pemantauan dan tinjauan, yaitu melakukan keamanan secara teratur, audit prosedur pembersihan dan tata kelola geraha, dan menyertakan bahaya perjalanan dalam survei keselamatan, memeriksa catatan kecelakaan untuk melihat apakah telah ada peningkatan atau jika bintik hitam kecelakaan dapat diidentifikasi. Kecelakaan terpleset dan tersandung merupakan masalah besar, khususnya bagi toko retail, untuk pelanggan, dan karyawan. Penyediaan lantai anti-selip, standar pencahayaan yang baik, dan meminimalkan kebutuhan untuk memblokir lorong selama pembongkaran barang dagangan adalah ukuran khas yang banyak toko retail menggunakan ini untuk mengurangi kecelakaan tersebut. Tindakan lain termasuk pemakaian alas kaki yang sesuai oleh karyawan, memadai pegangan tangan di tangga, sorotan dari setiap tingkat lantai, perubahan dan prosedur untuk memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap setiap laporan kerusakan atau tumpahan lantai sangat diperlukan. Kemudian juga harus adanya prosedur tata geraha yang baik. Ini sangat penting. Desain tata letak toko dan gudang yang terkait juga bisa memastikan pengurangan semua jenis kecelakaan ini. Banyak dari ini harus memiliki ukuran valid untuk berbagai jenis tempat kerja. Selanjutnya adalah jatuh dari tempat kerja di ketinggian. Ini dapat dikontrol dengan menggunakan pagar pembatas yang sesuai dan hambatan, dan juga dengan penerapan hierarki pengendalian, yaitu menghilangkan kemungkinan jatuh dari jarak yang bisa menyebabkan cedera pribadi, misalnya dengan melakukan pekerjaan di lantai dasar. Yang kedua adalah melindungi dari bahaya jatuh pada jarak yang dapat menyebabkan cedera pribadi, misalnya dengan menggunakan pegangan tangan. Kemudian menghentikan orang tersebut agar tidak jatuh pada jarak yang bisa menyebabkan cedera pribadi,
misalnya dengan ketentuan keamanan tali kekang. Mengurangi konsekuensi jatuh dari jarak yang dapat menyebabkan cedera diri, misalnya karena penggunaan kantung udara. Kemudian ada cara utama untuk mencegah orang jatuh atau bahan termasuk penggunaan pagar, pagar pembatas, jari kaki papan, platform kerja, papan akses, dan juga tangga lingkaran sangatlah diperlukan untuk mencegah jenis kecelakaan ini. Jaring pengaman dan tali pengaman sebaiknya hanya digunakan jika semua kemungkinan lainnya tidaklah efektif. Lanjut, penggunaan pegangan tangga di sisi tangga terbuka dan pegangan tangan yang dipasang di dinding yang berdekatan juga akan membantu mencegah orang jatuh. Lubang di lantai ataupun lubang-lubang lainnya harus selalu berpagar atau cukup tertutupi. Tindakan pencegahan harus diambil saat mengerjakan permukaan yang rapuh. Tangga permanen juga menjadi sumber kecelakaan termasuk dalam kategori jatuh dari ketinggian. Dan desain serta fitur keselamatan berikut akan membantu mengurangi resiko kecelakaan seperti itu, yaitu lebar tangga harus memadai, kedalaman tapak dan ketentuan pendaratan dan pegangan tangga, dan juga rel ataupun perantara. Tapak dan anak tangga harus selalu berukuran seragam, jangan sampai tidak berseragam, dan harus diterapkan di seluruh tangga, dan dirancang untuk memenuhi persyaratan peraturan bangunan untuk sudut kemiringan, yaitu kecuraman tangganya. Kemudian penyediaan permukaan anti-slip dan tepi reflektif, pencahayaan yang memadai, perawatan yang memadai, dan juga ada ketentuan khusus atau alternatif penyandang cacat, misalnya lift personel di sisi tangga, ataupun sisil yang landai. Untuk yang terakhir adalah tetap berhati-hati saat ada orang yang sedang memuat ataupun membongkar barang di kendaraan. Sejauh mungkin orang harus menghindari untuk naik ke atas kendaraan atau muatannya. Sebagai contoh, terpal truk harus dipasang di tempat yang ditentukan, tempat-tempat menggunakan peralatan akses yang dirancang dengan baik. Kemudian untuk yang ketiga akan dilanjutkan oleh Saudara Nada. Untuk waktu saya persilahkan Saudara Nada. Strategi pengendalian selanjutnya yaitu yang ketiga ada tabrakan dengan kendaraan yang bergerak. Dalam hal ini paling baik dicegah dengan memisahkan sepenuhnya bagi pejalan kaki atau pedestrian dan kendaraan. Itu dengan memberikan tanda yang baik atau terlindungi dan trotoar pejalan kaki yang ditata dengan rapi. Orang harus menyeberang jalan dengan penyeberangan pejalan kaki dengan petunjuk dan ditandai dengan jelas. Kemudian pagar dan pembatas yang sesuai harus didirikan, yaitu adanya pintu masuk dan keluar dari gedung dan di sudut di akhir gudang. Kemudian adanya perhatian khusus harus diberikan dan diambil di area yang mana truk sedang dimuat atau dibakar. Selanjutnya, diberikan pintu terpisah yang disediakan bagi pejalan kaki. Harusnya dilengkapi dengan panel penglihatan dan indikasi tinggi dengan jarak bebas jika digunakan oleh kendaraan. Kemudian adanya penetapan batas kecepatan yang masuk akal dengan digabungkan jika memungkinkan dengan perangkat pengatur kecepatan adalah salah satu kontrol yang efektif. Kemudian strategi pengendalian yang keempat yaitu dari adanya bahaya terkena benda bergerak, jatuh atau terlempar. Hal ini dapat dicegah dengan menjaga atau memagari bagian yang bergerak, yaitu baik pekerja konstruksi maupun anggota masyarakat. Ini perlu dilindungi dari bahaya yang terkait dengan benda jatuh. Kedua kelompok tersebut harus dilindungi oleh penggunaan jalan setapak yang tertutup atau jaring yang sesuai dengan untuk menangkap puing-puing yang berjatuhan, yang mana dalam hal ini merupakan bahaya yang signifikan. Selanjutnya adanya bahan limbah yang harus dibawa ke permukaan tanah
dengan menggunakan parasut atau kerekan. Limbah ini tidak boleh dibuang dari ketinggian dan hanya jumlah beberapa bahan bangunan yang minimal yang disimpan di platform kerja. Selanjutnya adanya peralatan pelindungan diri atau APD yang sesuai, seperti topi yang keras atau kacamata pengaman yang harus dipakai setiap saat pada saat operasi konstruksi sedang berlangsung. Kemudian adanya seseringkali harus untuk menghapus penyimpanan tingkat tinggi di kantor. Dalam hal ini penyimpanan yang tinggi itu untuk memberikan perlindungan pengemudi pada kabin truk tempat. Selanjutnya rak penyimpanan juga sangat rentan, sehingga hal tersebut harus kuat dan cukup stabil untuk membawa beban yang dimilikinya, sehingga kerusakan dari kendaraan di gudang ini bisa dengan mudah diminimalisir. Kemudian selanjutnya ada bahaya dalam pengoperasian kendaraan. Berbagai jenis kendaraan digunakan di tempat kerja, yaitu termasuk truk, dumper, kendaraan barang berat, semua kendaraan hujan, dan mungkin yang paling umum adalah forklift truck. Sekitar 70 orang tewas setiap tahun setelah kecelakaan kendaraan di tempat kerja. Ada juga pengantar kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, termasuk mengemudi ke dalam penggalian, yaitu terbalik saat mengemudi menanjak tanjakan terjal, dan kendaraan yang telah kabur dibiarkan tanpa pengawasan dengan mesin yang menyala. Dan risiko cedera bagi karyawan dan anggota kendaraan ini dapat timbul karena hal berikut, seperti adanya tabrakan dengan pejalan kaki, tabrakan dengan kendaraan lain, kemudian kelebihan muatan kendaraan, membalikkan kendaraan, kemudian pergerakan kendaraan umum dan parkir, dan kejadian berbahaya atau insiden darurat lain, baik itu juga termasuk kebakaran, selanjutnya adanya akses dan keluar dari gedung dan situs perusahaan. Dan lebih dari 1.000 kecelakaan besar yang melibatkan patah tulang serius, cedera kepala, dan amputasi. Hal ini yang disebabkan oleh tabrakan antara pejalan kaki dan kendaraan, selanjutnya orang jatuh dari kendaraan, dan orang tertabrak benda yang jatuh dari kendaraan, dan orang-orang yang tertabrak dengan kendaraan yang terbalik. Selain itu juga adanya masalah komunikasi antara pengemudi kendaraan dan karyawan atau anggota masyarakat. Ini merupakan gambaran untuk memberikan pintu khusus atau jalan khusus bagi pedestrian atau jalan kaki, dan di sini ada jalan khusus untuk kendaraan, di mana di sini terdapat aturan untuk dilarang untuk melintas bagi pedestrian atau karyawan atau pejalan kaki, maksudnya yaitu di sini juga ada tanda bagi kendaraan untuk berkendara secara pelan. Dan ini merupakan bentuk kumpulan tank-tank yang mana di sini dijauhkan dari lingkungan untuk berjalan. Kemudian beberapa kecelakaan tadi yang sudah saya jelaskan ini adalah penyebab utamanya, yaitu kurangnya kompetensi dan pelatihan pengemudi yang terdokumentasi. Dari investigasi HSE itu telah menunjukkan bahwa lebih dari 30% pengangkut sampah kecelakaan di lokasi konstruksi, kemudian pengemudi memiliki sedikit pengalaman dan tidak adanya pelatihan. Dan bentuk umum dari kecelakaan ini yaitu adanya resiko cedera bagi karyawan dan anggota kendaraan umum dapat timbul karena hal-hal berikut, yaitu seperti tabrakan dengan pejalan kaki tadi, terus adanya dengan kendaraan lain, kemudian kelebihan muatan, membalikkan kendaraan, pergerakan kendaraan umum dan parkir, kemudian kejadian berbahaya, dan akses dan keluar dari gedung. Ada beberapa situasi berbahaya lain yang lebih umum yang melibatkan pedestrian dan kendaraan, yaitu adanya pembalikan kendaraan. Hal ini terutama terjadi di jalan gedung, permukaan jalan yang buruk, dan
atau jalan yang drainasenya itu buruk. Kemudian jalan raya terlalu sempit dengan tempat parkir yang tidak memadai dan daerah yang aman. Ketiga, ada jalan raya yang ditandai dengan buruk dan tidak sesuai dengan tanda-tanda asing, terlalu sedikit titik penyeberangan pejalan kaki, terus tidak adanya pemisahan antara pejalan kaki dan kendaraan, lalu adanya kurangnya penghalang di sepanjang jalan raya, kurangnya tanda arah dan tanda lain, kemudian adanya faktor lingkungan yang buruk seperti halnya penerangan, debu, dan kebisingan. Selanjutnya ada batas kecepatan yang tidak jelas atau batas kecepatan yang tidak dikatakan. Pemeriksaan perawatan rutin yang buruk dan kendaraan yang digunakan oleh yang tidak terlatih atau tidak berwenang. Kemudian pelatihan yang buruk atau kurangnya pelatihan dan pengoperasian kendaraan yang perlu direncanakan dengan matang. Yang demikian bahwa kemungkinan kecelakaan ini dapat diminimalisir. Ini merupakan gambaran dari jalan, yang mana di sini gambaran dari jalan kendaraan di sini untuk memberikan perintah untuk pelan. Selanjutnya adalah kumpulan beberapa box atau barang yang menjulang tinggi, yang mana di sini adalah situasi tidak aman, yang mana dapat membahayakan para karyawan. Kemudian peralatan kerja bergerak digunakan secara luas industri pabrik, gudang, dan lokasi konstruksi. Dan ini disebutkan di bagian sebelumnya. Itu yang paling umum adalah truck forklift. Dan kecelakaan ini mungkin menyebabkan cedera pada orang yang seringkali muncul dari satu atau lebih peristiwa, yaitu seperti perawatan yang buruk, kemudian jarak pandang yang buruk karena cermin dan jendela yang kotor, kemudian adanya beroperasi di tanah yang kasar atau lerengnya curam, yang menyebabkan perangkat bergerak berputar 90 derajat plus atau rollover 180 derajat atau lebih, dan membawa penumpang tanpa akomodasi yang layak. Dan orang terlempar keluar saat kendaraan terguling dan dihancurkan olehnya. Kemudian ada juga yang tertindih roda saat kendaraan bergerak dan ditabrak kendaraan dan yang lainnya. Dan ini merupakan gambaran dari truk forklift. Dan penyebab yang mendasari prosedur manajemen yang buruk dan kontrol praktik yang aman, yaitu informasi instruksi, pelatihan dan supervisi, atau tabrakan dengan kendaraan lain, kemudian kelebihan muatan kendaraan, pergerakan kendaraan umum dan parkir, kejadian berbahaya atau insiden darurat lain, dan mesin yang paling beresiko terguling UTS adalah compact dumper yang sering digunakan dalam konstruksi situs. Selanjutnya, setelah mengetahui berbagai kecelakaan dari kendaraan bergerak, kemudian diperlukan suatu safe driving, yang mana pengemudi ini memiliki peran penting dimainkan dalam penggunaan yang aman peralatan bergerak. Jadi mereka ini harus memasukkan hal-hal berikut dalam daftar periksa praktek kerja aman mereka, yang mana yang pertama harus memastikan mereka memahami sepenuhnya bahwa prosedur pengoperasian dan kontrol pada peralatan yang digunakan, dan hanya mengoperasikan peralatan yang dilatihkan untuk mereka dan diotorisasi. Kemudian kedua ini adanya jangan pernah mengemudi jika kemampuannya itu terganggu, misal dalam keadaan alkohol, penglihatan atau pendengaran yang buruk, kesehatan yang buruk, atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kemudian menggunakan sabuk pengaman dan mengetahui aturan dan sinyal situs, dan mengetahui batasan operasi yang aman terkait dengan medan dan beban yang sedang dibawa. Kemudian jaga kendaraan dalam kondisi yang bersih dan rapi, yang sesuai dengan perhatian khusus. Kemudian berkendara dengan kecepatan sesuai dan mengikuti aturan situs dan rute setiap saat, dan mengizinkan penumpang hanya jika ada kursi aman yang disediakan. Selanjutnya, parkir kendaraan di permukaan tanah yang sesuai dengan mesin yang dimatikan dan rem parkir yang diaktifkan. Kemudian, jangan turun dari kendaraan ini sampai kendaraan tersebut berhenti atau diam, mesin berhenti dan rem parkir dipasang.
Jika memungkinkan, lepaskan kunci pengoperasian saat turun dari kendaraan. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada beberapa contoh dari kecelakaan kerja, baik itu kecelakaan yang menimpa para pedestrian, kecelakaan terhadap benda bergerak, dan kecelakaan forklift, juga kecelakaan jatuh dari merupakan contohnya. Ini saya akan di share screen. Baik. Di sini merupakan salah satu contoh kecelakaan kerja yang mana menimpa pekerja yang sedang berjalan, sedang bekerja, kemudian tertimpa atau tertimpa sekolah kendaraan bergerak dalam gunung. Mungkin lanjut ke contoh berikutnya. Ini merupakan salah satu contoh kecelakaan jatuh dari ketinggian. Ini merupakan pekerja yang mana dapat kita lihat dari sistem safety masih sangat kurang, karena juga tidak menggunakan sabuk ataupun pengaman lain, sehingga ketika dia sedang mengendarkan mobil lampu, dia terjatuh. Dan sekarang dia pun tidak bergerak. Dan sangat miris karena dari sisi temannya pun juga tidak memegang tiang dari tangga ini. Mungkin lanjut ke contoh berikutnya. Ini juga merupakan satu bentuk kecelakaan jatuh dari ketinggian, yang mana ini pekerja kehilangan keseimbangan kemudian jatuh. Di sini pekerja tersebut juga kurang safety, yang mana dia video tadi ini helmnya ini terlepas. Di sini juga terdapat lagi jatuh dari ketinggian dari pekerja menggunakan backpack biru. Kemungkinan dia salah langkah dalam naik, dan di sini dia sedang tidak menggunakan pengaman. Lanjut ke video selanjutnya. Di sini terdapat beberapa kejadian kecelakaan dari kendaraan forklift. Oh damn.
membahayakan dari sisi keamanan. Jadi kita lihat tadi untuk kekerasan tadi itu memakan. Ini juga tapi dan sangat membahayakan bagi para pengendara. Penggunaan forklift yang mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya misalnya untuk apabila ada pertanyaan. Ya, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Alfian Haji Pangestu dengan NIM I0718-003 yang ingin bertanya. Kalau dilihat dari kecelakaan yang terjadi seperti terpeleset, jatuh dari ketinggian, mungkin tertabrak kendaraan, itu kebanyakan karena kelalaian yang sebenarnya itu bisa diminimalisasi. Nah, untuk pertanyaannya itu, menurut kalian apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi kecelakaan yang sudah terjadi? Dan jika kalian itu diberi tanggung jawab sebagai pemimpin, apa yang kalian lakukan untuk para pekerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hazard-hazard yang sudah disebutkan tadi? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Alfian atas pertanyaannya. Mungkin untuk lebih dulu. Itu loh. Ya, untuk pertanyaan tadi, Nada dulu atau saya dulu yang menjawab? Mungkin boleh saya dulu ya. Untuk mungkin saya ulangi dulu untuk pertanyaan yang pertama itu setelah kejadian atau sebelum kejadian? Maksudnya untuk cara penanggulangan setelah kejadian? Itu setelah kejadian. Setelah kejadian. Yang kedua itu pertanyaannya, jika dalam posisi sebagai pemimpin, untuk langkah yang diambil untuk pencegahan ya? Iya. Ya. Untuk yang pertama dulu, seperti yang disebutkan tadi, jika di hazard untuk pedestrian yang ditanyakan, tergelincir, jatuh, ataupun jatuh dari ketinggian, ataupun menabrak dari kendaraan bergerak ataupun benda diam, itu jika pun sudah terjadi suatu kecelakaan, telah disebutkan tadi adalah regulasi untuk penanganan secara cepat gitu. Jika telah terjadi kecelakaan tersebut, kalau untuk sebelum terjadi kecelakaan, maka bisa disebutkan penanggulangannya, seperti kalau tergelincir, untuk penanggulangannya bisa lantainya dipasangi dengan karet ataupun untuk anti selip, kemudian juga pemasangan dari pegangan di anak tangga, dan juga untuk pemasangan seperti peringatan di tempat-tempat yang hendaknya dilewati oleh kendaraan. Seperti itu. Kalaupun untuk jikalau saya ataupun kami menjadi seorang pemimpin ataupun pengambil keputusan, maka yang pertama dilakukan adalah pencegahan atau penanggulangan tersebut, yaitu adalah
dengan menerapkan peraturan. Karena peraturan tersebut juga merupakan bagian dari sistem pencegahan dan layaknya harus diperhatikan untuk pertama difokuskan yaitu untuk perancangan peraturan regulasi di tempat kerja, kemudian juga untuk pengaturan tata kelola ruang ataupun tata kelola geraha yang baik. Kemudian juga untuk pemasangan instalasi-instalasi seperti yang sudah kami sebutkan di presentasi kami, seperti itu. Mungkin Nada ingin menambahkan. Sebagai pemimpin, mungkin yang akan kami lakukan yaitu untuk lebih memperhatikan regulasi di perusahaan tersebut, yang mana dalam setiap setelah terjadinya kecelakaan pasti terjadi atau dilakukan proses analisis penyebab, analisis apa yang dapat dilakukan untuk kedepannya agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Dan analisis tersebut bisa diterapkan atau dimanfaatkan untuk pembuatan regulasi selanjutnya. Dan regulasi tersebut juga dalam penambahan fasilitas atau menambahkan perlengkapan fasilitas baik itu di perusahaan, di jalan maupun di ruang-ruang yang mana memiliki potensi bahayanya masing-masing, yaitu dengan adanya tadi itu bisa meminimalkan kejadian-kejadian untuk di selanjutnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Sekian saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengajukan pertanyaan dan mengikuti pada minggu ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.